Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan, kesehatan, dan diberi satu kenikmatan yang sangat nikmat di muka bumi ini, yaitu berada di majelis ilmu, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus di pelajaran kita hari ini adalah membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dari karya Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini atau telah berlalu bersama kita sebelumnya hadis yang ke-5, yaitu yang membicarakan tentang bahwa perbuatan bid'ah itu tertolak, hal-hal yang baru yang tidak ada sebelumnya dari agama Allah, tidak datang perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah hal yang tertolak, tidak diterima. Dari dua riwayat yang telah kita sebutkan atau yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, memahamkan kepada kita bahwasanya yang tertolak itu bukan hanya orang yang mengada-adakan atau membuat hal baru tersebut dalam agama, akan tetapi juga bagi mereka yang mengamalkan hal baru tersebut, mengamalkan bid'ah tersebut. Makanya beliau menyebutkan dalam Arba'in An-Nawawi ini dua riwayat. Yang pertama, man ahdatsa fi amrina, siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, maka ia tertolak. Riwayat yang kedua adalah man amila amalan, siapa yang beramal. Jadi tidak boleh lagi, tidak diterima alasan orang-orang saya hanya mengamalkan amalan tersebut, bukan mengada-adakannya. Tidak adanya riwayat menjelaskan akan terlarang dan tertolaknya hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-6. Kata beliau rahimahullah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya hal-hal yang halal itu telah jelas dan hal-hal yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar, syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hal-hal syubhat itu kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat tersebut, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fih. Yushiku ay yarta'a fih. Naam. Barang siapa yang terjatuh atau masuk ke dalam hal yang syubhat itu, maka ia telah terjatuh pada hal-hal yang haram. Seperti seorang pengembala ar-ra'i yang mengembalakan ternaknya atau gembalanya di sekitar al-hima, daerah yang terlarang. Yushiku ay yarta'a fi, dikhawatirkan ia akan masuk atau terjatuh ke dalam hal yang haram tersebut, hal yang syubhat tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah,
Ini sebab kenapa orang terjatuh. Ketahuilah, kata beliau, di bawah dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salaha al-jasad kullu. Apabila segumpal daging tersebut itu baik, maka akan baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak atau buruk atau tidak baik, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Wa idza ala wa huya al-qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segumpal daging itu adalah hati, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini datang dari sahabat Nu'man ibn Bashir. Nu'man, beliau dan bapaknya adalah Bashir ibn Amr Al-Ansari, adalah dua orang sahabat radhiyallahu anhuma. Di terjemahan matan kita radhiyallahu anhu ya. Diubah saja ya. Karena beliau dan bapaknya adalah seorang sahabat, maka di antara adab kita ketika menyebutkan nama-nama sahabat, maka mendoakan mereka keridhaan. Beliau berkata, Nu'man bin Bashir, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah dijelaskan, telah jelas, telah sangat nampak. Berikan juga hal yang haram telah sangat jelas dan telah dijelaskan. Hal halal sebagaimana banyak kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala, uhillat lakum bahimatul anam, telah kami halalkan bagi kalian hewan ternak. Maka Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan dengan jelas akan kehalalan bahimatul anam, akan kehalalan hewan-hewan ternak. Dan yang dimaksud di sini adalah unta, sapi dan kambing. Juga contoh ayat yang lain adalah uhilla wa ahallallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai', perdagangan, jual beli. Maka jual beli, perdagangan itu halal. Selama tidak terkandung padanya hal-hal yang berbau judi misalkan, atau kecurangan misalkan, atau mengambil atau memperdagangkan apa yang bukan miliknya. Maka apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang merupakan atau yang disebutkan bahwasanya hal tersebut adalah halal, maka ia termasuk hal yang halal. Telah dijelaskan, innal halala bayyin. Maka hal tersebut kita amalkan. Wa innal harama bayyin, dan hal-hal yang haram demikian juga telah dijelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hurimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan segala apa yang disembelih selain kepada atau selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang kejelasan hal-hal yang haram. Juga diantaranya adalah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh jiwa yang ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat nampak dan sering kita dengarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Maka ini sangat jelas akan keharaman zina.
mendekatinya saja tidak boleh, apalagi untuk melakukannya. Larangan-larangan tersebut menjelaskan kepada kita akan keharuman dan wajibnya bagi kita untuk menjauhi dan meninggalkan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut. Dan satu hadis yang menggabungkan bahwa hal yang halal telah di satu ayat dijelaskan dan haram telah dijelaskan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a, sudah disebutkan tadi. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, perdagangan, dan mengharamkan riba. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menjelaskan, menyebutkan akan keharaman riba dan akan kehalalan jual beli, akan kehalalan jual beli. Maka sebagai muslim yang berakal, muslim yang benar dalam menjaga kehormatan dirinya dan agamanya, maka tentu ia menjauhi segala apa yang haram dan melaksanakan segala apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma mushtabihat, di antara hal yang halal itu dan di antara hal yang halal dan haram itu ada yang mushtabih, syubhat, hal-hal yang samar. Hal-hal yang samar antara apakah ini halal atau ini haram, yang hal tersebut tidak diketahui secara pasti apakah ia halal atau ia haram, antara keduanya. Mengapa hal tersebut terjadi? Itu karena nampaknya atau dipahami dari dalil-dalil, ada yang mengatakan halal tentang suatu perkara dan ada yang mengatakan tentang keharaman akan perkara tersebut. Dan hal syubhat inilah yang menjadi atau yang menimbulkan perselisihan di tengah-tengah ulama, ahlul ilmi. Sebagian mereka mungkin ada yang berfatwa tentang kehalalan akan sesuatu, dan sebagian ada yang mengharamkan tentang keharaman sesuatu atau larangan tentang sesuatu. Maka ini disebut musytabih, ini disebut syubhat, hal-hal yang samar. Maka sebagai seorang muslim, meninggalkan hal yang syubhat adalah diantara pintu atau perbuatan berhati-hati dalam agamanya. Tidak mungkin ia mau menggadaikan agamanya kepada sesuatu yang tidak jelas, Maka sebaiknya dan sepantasnya, mungkin sebagian menyebutkan wajib untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat ini, karena ketidaktahuan kita apakah ini boleh atau tidak boleh, sampai jelas baginya bahwasanya hal tersebut jika dibolehkan maka ia lakukan, dan jika tidak dibolehkan atau diharamkan maka ia tinggalkan. Selanjutnya kata beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hal syubhat itu adalah kebanyakan dari manusia tidak mengetahui akan hal tersebut, karena kebanyakan manusia tidak memahami tentang jalur-jalur pendalilan, bagaimana cara ketika ada dua dalil yang bertentangan, apakah bisa dikompromikan, bisa dikuatkan, atau lain sebagainya dari cara-cara mengkompromikan atau cara-cara bersikap ketika didapati adanya dua dalil yang nampaknya bertentangan. Walaupun pada hakikatnya tidak ada dalil yang bertentangan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kemudian ada pertentangan di dalam hal tersebut. Tidak mungkin. Namun pertentangan yang nampaknya atau khilaf yang nampaknya terjadi itu hanya di kalangan atau di
ya di kalangan ahlu al-ilmi. Karena perbedaan dalam memahami sebuah dalil. Kata beliau, la ya'lamu illa ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui akan perkara yang syubhat itu. Hal ini menunjukkan bahwasanya sedikit manusia yang tahu akan hal tersebut. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan hidupnya, mendedikasikan hidupnya dalam melayani agama Allah, dalam mempelajari agama Allah dan mengajarkan agama Allah. Mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Mereka adalah orang-orang yang kokoh di atas di atas keilmuan mereka. Mereka yang mengetahui tentang hal-hal yang syubhat. Apakah ia termasuk hal yang halal ataukah termasuk dalam hal yang haram. Dan hal tersebut adalah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka berupa ilmu dan pemahaman. Juga mengetahui kaidah-kaidah dalam berdalil dan mengetahui kaidah-kaidah dalam menguatkan dalil, membandingkan antara dalil yang satu dengan yang lain, mana yang lebih kuat dan yang mana yang dijadikan sebagai landasan dalam hukum sebuah masalah. Maka tatkala telah jelas akan sesuatu yang halal kita lakukan, jika jelas akan sesuatu hal yang haram maka kita tinggalkan. Adapun yang syubhat itu kita tawakuf, kita diam atas hal tersebut. Kita tidak melakukan apapun akan hal tersebut. Dan inilah yang menjadi keputusan yang sangat baik yang bisa diambil bagi seorang muslim apabila hal-hal ada ada hal-hal yang syubhat yang tidak jelas akan kehalalan dan keharumannya, maka ia tidak melakukan hal tersebut. Maka apabila selanjutnya kata beliau, famanittaqa syubhat, maka apabila barang siapa yang ittaqa, menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yaitu dia menjadikan antara dia dengan hal yang syubhat ini ada penghalang yang menghalangi ia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian apa kata beliau? Faqad istabqa li dinihi wa irdihi. Siapa yang melakukan hal tersebut ketika mendapati hal yang syubhat, yaitu ia tidak melakukannya, ia menjadikan penghalang antara dirinya dengan hal yang syubhat itu, maka ia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatan dirinya. Maka dari sini kita ketahui barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka ia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah bara'atud din, ia menjaga kesucian agamanya, kemurnian agamanya, dan taharatu al-ird wa irdihi, yaitu dia menjaga kehormatan dirinya, Terjaganya kesucian agama dan terjaganya kehormatan diri ini termasuk dua hal yang mulia, yang agung, yang sepantasnya seseorang senantiasa untuk menjaga akan hal tersebut. Maka apabila didapati manusia itu berselisih akan suatu perkara, atau didapati adanya pendapat-pendapat yang berbeda di antara ulama,
ulama alim yang satu berfatwa tentang kehalalannya, ulama yang satu berfatwa tentang keharamannya, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita tawakuf dulu dan menjauh dari hal tersebut. Karena kenapa? Karena adanya perselisihan di antara kalangan ulama itu kebanyakannya menjadi tanda akan adanya sesuatu yang mustabih, akan adanya sesuatu yang mustabih atau akan adanya sesuatu yang samar, yang syubhat. Selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Subhanallah. Barang siapa yang terjatuh atau melakukan hal-hal yang syubhat, yang samar, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia telah terjatuh ke dalam hal yang haram. Berarti dari sini bisa kita katakan bahwasanya wajibnya untuk menjauhi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang syubhat, yang samar. Sangat disayangkan, bahkan di sebagian penuntut ilmu kita lihat mungkin banyak tersebar di media sosial hal-hal yang syubhat, mereka berani berbicara tentang hal tersebut padahal mereka tidak mumpuni dalam hal itu. Kata Rasul, kalau mereka mampu memahami hadis ini maka tidak akan terjadi hal yang demikian, karena mereka bisa terjatuh, atau kata Rasulullah, waqa'a fil haram, waqa'a fil madi, menunjukkan kata lampau telah terjadi, maka ia telah terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Karena kenapa ia terjatuh ke dalam hal yang haram? Karena ia telah bermudah-mudahan pada hal-hal yang tidak jelas, belum jelas apa hukumnya. Kemudian ia mengambil hal tersebut, ia melaksanakan hal tersebut. Dan di antara musibah yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, bukan cuma di di kalangan awam, bahkan di sebagian penuntut ilmu juga, walilasaf, hal yang sangat disayangkan, kita kadang dapati ucapan selama ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama, maka tidak mengapa. Tidak mengapa hal tersebut. Ini musibah, karena hal tersebut akan mengantarkan kepada hal-hal yang haram. Hadis ini dalilnya. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, yang samar, ada yang perbedaan pendapat itu kan membuktikan bahwasanya adanya hal-hal yang samar. Karena kalau tidak samar, tidak ada perbedaan pendapat. Semua akan sepakat ahlul ilmi. Semua akan sepakat para ulama tentang menentukan suatu perkara. Dan hal ini sangat bahaya ucapan tadi. Apabila terjadi khilaf di antara ulama, maka kita tidak masalah hal tersebut. Boleh ini dan boleh itu. Subhanallah. Agama kita ini tidak mudah itu. Bisa memilih ini dan bisa memilih itu. Di awal sudah dijelaskan innal harama bayyin wa innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Semua sudah dijelaskan, yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau ada yang tidak jelas maka tinggalkan, jangan dilakukan. Jangan berkata bahwasanya ada perbedaan maka kita bebas untuk melakukan hal tersebut. Saya ingat satu ucapan dari Syekh Abdullah yang baru-baru datang, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pernah beliau sebutkan di dalam salah satu majelis umum bahwasanya secara makna, ketika didapati adanya perselisihan di antara ulama, maka itu bukan menunjukkan bahwasanya engkau boleh melakukan ini dan engkau boleh melakukan itu. Tidak, tapi hal itu menunjukkan sepantasnya kita bersungguh-sungguh dalam mencari mana yang benar di antara kedua hal ini. Itu yang dikatakan oleh beliau. Bukan tidak ada ya orang berakal yang memahami ketika terjadi khilaf maka boleh ini boleh itu. Subhanallah. Otomatis hawa nafsu akan mengikuti
apa yang ia inginkan. Apa yang ia inginkan. Tidak seperti itu. Agama ini dibangun di atas dalil-dalil yang jelas, bukan di atas pengikutan hawa nafsu. Ini di antara hal-hal yang membinasakan yang ada di zaman kita. Di antara was-was dari syaitan. Perbuatan seseorang yang melakukan hal-hal yang syubhat itu akan membawanya pada hal-hal yang haram. Akan membawanya pada hal-hal yang haram. Kenapa? Ya karena ia tidak istabra'a lidinihi, ia tidak menjaga kesucian agamanya, ia bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Demikian juga ia tidak menjaga akan kehormatannya. Khilaf yang ada, yang terjadi, perbedaan pendapat yang ada, yang terjadi itu bukan menjadi dalil untuk bolehnya kita melakukan ini dan bolehnya kita melakukan yang lainnya. Tidak, tapi kita tawakuf dulu sampai jelas bagi kita apakah ia termasuk di antara hal yang halal atau hal yang haram. Sebagai contoh yang nyata untuk mendekatkan pemahaman kita sekarang seperti ini. Apabila kita sedang ingin berjalan di suatu jalan, tapi kita tidak tahu, kan syubhat. Kita tidak tahu apakah di jalan tersebut ada bahaya, mungkin ada perampok, ada apa, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk bahaya, kita tidak tahu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap berjalan di jalan itu atau tidak? Hah? Hah? Tidak kan? Ini masalah dunia. Bagaimana lagi masalah agama? Masa bisa bilang bisa ini, bisa itu? Yang perkara syubhat, sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak kita ketahui, ketika tidak kita ketahui, maka pasti tidak kita lakukan. Contohnya tadi itu. Contoh sederhana. Itu dalam masalah dunia, itu dalam masalah dunia. Lalu bagaimana lagi dalam masalah akhirat? Maka hadis sampai sini, hadis ini atau penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengantarkan pemahaman kepada kita atau memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai sesuatu hal yang kita anggap itu halal padahal itu haram. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Maka perlu kita juga memberikan ilmu kepada kita, pentingnya belajar. Pentingnya belajar agar tidak terjatuh ke hal-hal yang syubhat, agar kita tahu bahwa ini halal. Karena semua sudah dijelaskan. Sekalipun sesuatu itu sudah dijelaskan, tapi kalau orang tidak cari tahu, tidak belajar, maka ia tidak tahu. Maka ia tidak tahu. Jadi ilmu adalah pondasi seluruh kebaikan dan kebodohan. Kejahilan adalah pondasi seluruh kerusakan yang ada. Kemudian selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Karoi, kata beliau sebelumnya, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam hal yang syubhat, maka ia telah terjatuh ke dalam hal yang haram. Sebagaimana aroi, sebagaimana pengembala, mungkin pengembala kambing, haulal hima, ia mengembalakan kambingnya di sekitar daerah-daerah yang terlarang, daerah terlarang. Yushiku ayyarta'a fihi, ditakutkan atau dikhawatirkan ia terjatuh pada hal-hal yang yang diharamkan tersebut. Karena ia mendekat, jadi ini contoh atau perumpamaan dari Nabi. Pengembala kambing pengembala kambing mengembalakan kambingnya di sekitar daerah terlarang. Berarti mungkin bisa kita katakan bahwasanya ia mendekat pada hal-hal yang syubhat.
yang dilarang, yang tidak boleh. Ya kan? Maka ditakutkan bahwasanya ia akan terjatuh pada hal-hal yang haram tersebut, karena siapa yang bisa menjaga hewan gembalanya dengan penjagaan yang begitu ketat? Ia bisa melarang misalkan seekor atau lebih dari seekor hewan gembalanya itu untuk masuk ke daerah terlarang. Siapa yang bisa? Ini adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atau sebelumnya, mengapa dilarang kita mendekat pada hal-hal yang syubhat? Karena terkadang manusia itu ia tidak mampu menahan dirinya untuk terjatuh kepada hal-hal yang haram. Apalagi memang dorongan itu sudah ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu benar-benar akan atau ada hal yang mendorongnya untuk terjatuh ke dalam hal yang buruk. Ia tidak mampu terkadang menahan dirinya untuk terjatuh ke dalam hal yang buruk. Kemudian pada akhir hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab manusia itu bisa berhati-hati dan menjauh dari hal-hal yang syubhat, dan juga menjelaskan sebab yang seseorang itu bermudah-mudahan dan tidak berhati-hati untuk terjatuh atau melakukan hal yang syubhat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad tubuh itu ada segumpal daging. Apabila ia baik maka baik seluruh jasadnya, apabila ia buruk maka buruk pula seluruh jasadnya. Ala wahia al-qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Maka jika hati itu baik, maka pemilik hati tersebut pasti akan berhati-hati dalam hal-hal yang samar, dalam hal-hal yang syubhat. Ia tidak bermudah-mudahan untuk melakukan hal tersebut. Namun apabila hatinya rusak, maka ia akan bermudah-mudahan dalam melaksanakan atau melakukan, atau bahkan tidak peduli apakah ini halal atau haram. Itu diantara bentuk kerusakan hati. Maka bisa kita katakan orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan perbuatan-perbuatan syirik wal-iyadu billah, itu adalah tanda bahwasanya hatinya rusak. Itu adalah tanda bahwasanya hatinya rusak. Karena kalau hatinya baik, maka akan baik pula segala perbuatannya, akan baik pula jasadnya. Jasadnya akan melakukan, anggota tubuhnya akan melakukan kebaikan. Maka poros atau tempat berputarnya hal-hal yang baik adalah hati, dan juga ia tempat berputarnya hal-hal yang buruk. Jika hatinya baik, maka yang keluar juga akan, atau yang terhasilkan darinya juga adalah hal-hal yang baik. Yang dilakukan oleh anggota tubuhnya juga adalah hal-hal yang baik. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang. Kita berada duduk di majelis ilmu, semoga saja itu menjadi tanda akan baik dan bersihnya hati kita. Kemudian apa itu hati? Beliau menjelaskan fil jasadi mudghah. Jadi ia adalah segumpal daging yang ada di dalam dada kita, yang dengannya kita dapat membedakan mana hal-hal yang dapat membahayakan, mana hal-hal yang dapat memberi manfaat, mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, mana hal-hal yang haram, mana hal-hal yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur."
Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, akan tetapi hati yang ada di dalam dada. Maka apabila buta hati seseorang manusia, maka ia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh kepada perbuatan yang mengantarkan ia pada kekafiran, pada kerusakan-kerusakan, pada keharaman, pada maksiat. Itu tanda akan buta hatinya. Ia tidak peduli lagi akan hal-hal, akan batasan-batasan Allah. Itu karena hatinya buta. Namun apabila hati seorang manusia itu memiliki basirah, memiliki ilmu, memiliki pandangan yang jelas, maka ia akan menjauh dari hal-hal tersebut. Ia menjauh dari kesyirikan, ia menjauh dari maksiat, ia menjauh dari segala hal yang dapat merusak dirinya dan agamanya, orang lain dan selainnya. Ia pasti akan menjauh apabila hatinya bersih dan memiliki basirah. Maka perputarannya berarti ada di dalam hati, ada di dalam hati. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila hati tersebut baik, maka akan baik seluruh jasadnya, seluruh apa yang ia lakukan. Ia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati tersebut akan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jika hatinya baik, semua pasti akan baik perbuatannya. Wa idza fasadat, apabila rusak hati tersebut, ia tidak takut kepada Allah. Ia bahkan tidak ada sedikit pun muncul kecintaan pada Allah. Kecintaannya hanya kepada dunia. Padahal dunia yang ia miliki juga itu adalah pemberian dari Allah. Ini bentuk kebutaan hati. Ia cinta kepada dunia dan tidak cinta kepada Allah. Sementara yang berikan kepadanya kenikmatan dunia tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya hatinya sedang buta, bahwasanya hatinya buta. Biasa disebutkan dengan buta hati. Buta hati orang ini. Dia tidak paham. Dia tidak mengerti bahwa segala kenikmatan yang ia rasakan adalah dari Allah. Lalu mengapa kemudian ia tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang, bahkan melakukannya? Ini buta hati. Ini adalah di antara contoh atau hal yang sangat nampak di hadapan kita akan kebutaan hati seseorang. Hati itu adalah raja bagi tubuh. Raja bagi tubuh. Apabila berarti tubuh ini adalah raja, berarti ada yang dipimpin. Pemimpin bagi tubuh, berarti yang dipimpin adalah tubuh. Apabila rajanya atau pemimpinnya baik, maka yang dipimpin juga akan baik. Demikian pula sebaiknya. Apabila rajanya atau pemimpinnya buruk, maka yang dipimpin juga akan buruk. Maka ketika kita telah mengetahui akan pentingnya hati ini, sepantasnya kita senantiasa atau sering dalam keseharian kita di waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kita, untuk senantiasa menyelipkan doa akan perbaikan hati kita. Sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau di antara doa yang banyak beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau yang membolak-balikan hati, kokohkan dan kuatkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu. Juga hadis Aisyah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa hati hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Satu tambih ketika membacakan tentang hadis-hadis seperti ini,
Jangan sampai seseorang mencontohkannya. Karena ketika ini, dengarkan hadis ini, bahwa kata Rasulullah kepada Aisyah bahwasanya hati hamba itu berada di antara jari jemari Allah. Maka jangan digoyangkan jarinya. Jangan digerakkan jarinya. Karena itu termasuk tasbih, termasuk tamsil. Diam saja, sebutkan saja bahwasanya itu eh, apa namanya? Hati-hati hamba itu berada di jari jemari Allah. Sudah, tidak usah ada gerakan. Faedah ini saya dapati ketika belajar akidah Tahawiyah pada seorang ustadz di Yaman, Ustadz Muwaffaq Al-Adani hafizahullah taala. Beliau tambahkan hal ini di tengah-tengah pelajaran juga ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara kami itu saya lupa apakah berbicara tentang tangan atau kaki. Intinya ada pergerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan kepada ucapan Syekh. Maka Syekh tambih, tidak boleh seperti itu, jangan. Karena itu sama saja akan terjatuh kepada tamsil. Faidah lewat saja. Faidah saya anggap penting, maka saya akan sampaikan. Selanjutnya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, sesungguhnya hati-hati hamba itu berada di jari jemari Allah atau Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membolak-balikkan hati hamba tersebut, maka ia akan membolak-balikannya. Maka kesimpulannya adalah hati-hati kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita meminta kepadanya sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Juga di riwayat yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkan hati-hati kami di atas ketaatan padamu. Maka wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa memperhatikan hatinya. Senantiasa memperhatikan hatinya. Karena ia adalah cerminan dari perbuatan dirinya. Apa yang ada di dalam hatinya, maka itu akan tergambar atau terwujud di jasadnya, di perbuatan-perbuatannya. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan hati kita ini, meminta kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian dulu pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di hadis berikutnya. Pertemuan yang akan datang, semua apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri kami, kekurangan kami dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.